بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita memulai pada pagi ini kajian kitab Al-Qawaidul Arba'ah karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Kitab ini salah satu kaidah tentang tauhid, fondasi tauhid yang beliau tulis untuk memperkokoh tauhid seorang mukmin, dan dengannya dia mengetahui kelemahan syubhat-syubhat yang selalu dipegangi oleh para musyrikin dari kuburin atau yang lainnya. Dan dalam silsilah para ulama sebutkan kitab ini memang dikaji setelah kita menamatkan salah satu usul. Kita mulai di muqaddimah, beliau sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahmanur Rahim, yang maha penyayang dan maha pengasih rahmat. Demikian muqaddimah seperti kitab-kitab beliau yang lain, dan seperti itu pula para ulama lain selain beliau membuka dan memulai kitab mereka dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Satu, karena itu bersuri toladan dengan Quranul Karim, kitabullah yang Allah mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, karena di dalamnya adalah ilmu dan perkara penting, penjelasan iman dan tauhid, maka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, beliau bersuri toladan pula dengan Rasulullah SAW dalam surat menyurat beliau, yang selalu dimulai surat-surat beliau dengan Bismillah, seperti surat beliau kepada Heraklius, pembesar Romawi, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah ila Herakla azimir Rum aslim taslam, dan seterusnya. Karena dua sebab ini. Adapun hadis-hadis yang ada seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri maupun yang lain, kullu amrin dibal la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta atau fa huwa abtar. Setiap perkara yang punya kepentingan, perkara muhim, penting, dan tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, atau di lewat lain tidak dimulai dengan hamdalah, alhamdulillah, maka itu terputus. Artinya terputus barokahnya, terputus manfaatnya,
semua riwayat-riwayat semakna dengan itu dhaif, bahkan sebagiannya dhaif jiddan, seperti para ulama hadis sebutkan, Syekh Nasir Al-Albani maupun yang lain, semuanya dhaif. Maka bukan itu dasarnya para ulama, pegangan mereka, tetapi dua tadi. Karena Quran memulai dengan itu, maka bercermin dengan Quran. Karena ini pun kitab ilmu, menjelaskan tauhid. Dan yang kedua, karena itu pula meniru Rasulullah SAW dalam surat menyurat beliau, karena itu juga dakwah dan ilmu yang disampaikan kepada raja-raja dan pembesar-pembesar dunia di waktu itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit masuk lebih terperinci. Bismillahirrahmanirrahim ini tentunya jar wal majrur. Tentunya jar wal majrur. Ba itu jar, harful jar. Isim itu majrurnya, bismi. Jar wal majrur ini punya muta'alliq. Dalam bahasa Arab jar wal majrur itu ada yang berkaitan dengannya. Dia tidak berdiri sendiri. Misalnya kalau kamu katakan Abi fil bait, ayahku di rumah. Fil bait ini bukan menjadi khobar, Abi mubtada. Fil bait ini bukan khobar sebetulnya, cuman dia muta'alliq bi khobarin mahdhuf, terkait dengan khobar yang tidak disebutkan. Dan itu difahami dalam bahasa Arab takdirnya kain atau maujud. Sehingga takdir kalam Abi maujudun fil bait, abiku ada di rumah. Setiap jar wa majrur demikian. Maka di bismillah pun bismi ini muta'alliq dengan mahdhuf. Ada yang dibuang. Yang dibuang ini apa? Ada sedikit khilaf di kalangan para ulama lughah. Cuman yang dikuatkan oleh ulama-ulama belakangan, dan sepertinya Ibnu Qayyim cenderung kepada pendapat ini pula, bahwa muta'alliqnya ini mereka takdirkan fi'il, kata kerja khusus, fi'lun khas, khusus terkait yang bismillah dimulai padanya, mutaakhir, dan letaknya di belakang. Adapun kenapa fi'il, mereka sebutkan karena setiap aktivitas, setiap amal perbuatan manusia ya fi'il, pekerjaan. Kamu membaca pekerjaan, kamu menulis, kamu mensyarah, kamu, semuanya adalah pekerjaan. Makanya mereka sebutkan fi'il, kata kerja. Khusus atau khas artinya terkait setiap pekerjaan yang kamu baca bismillah di situ. Khusus. Tergantung, sekarang kamu menulis ini karena karya tulis, maka takdirnya bismillahi aktub, dengan nama Allah aku menulis. Atau kalau kamu sedang mau makan, bismillah, takdirnya bismillahi akul, dengan nama Allah aku makan. Makan, menulis kan beda-beda. Makanya disebutkan kata kerja khusus sesuai dengan yang kamu baca bismillah pada permulaannya. Yang ketiga, mutaakhir, mereka sebutkan kata kerja ini belakangan. Artinya letaknya di belakang setelah bismillah. Karena itu lebih adab dan lebih sopan, lebih adab kepada Allah,
karena tujuannya memang mencari barokah kepada Allah, berzikir memuliakan Allah, meminta pertolongan dengan menyebut namanya. Maka lebih tepat kalau itu di belakang. Dengan nama Allah aku menulis ini, dengan nama Allah aku makan, dengan nama Allah aku minum, dan seterusnya. Akan kurang tepat misalnya kalau dikatakan kata kerja ini di depan, bismillahnya di belakang. Misalnya aku makan, bismillah dengan nama Allah, aku menulis dengan nama Allah. Seakan perbuatan kita lebih utama, lebih mulia, sehingga disebut di depan sebelum bismillah. Ini kurang baik. Hanya seperti kata Imam Qayyim, dikuatkan kata kerja ini letaknya di belakang, karena itu lebih adab dan lebih cocok dengan tujuan kita mengucapkan bismillah, mencari barokah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Tadi kita sebutkan, atau para ulama sebutkan, sama kalaupun itu dikatakan kata kerja ataupun isim muta'alliqnya yang terkait dengan bismillah ini, karena kedua-duanya ada di dalam Quran. Kata kerja misalnya Allah sebutkan dalam Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata kerja bismi rabbika, Iqra, kata kerja. Atau itu isim, ada juga di dalam Quran. Seperti yang Allah ceritakan tentang Nabi Nuh, wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Isim majreha wa mursaha. Fi'il pula seperti yang Allah sebutkan tentang Nabi Sulaiman, yang Belgis katakan surat Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu, isi surat beliau, bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Fi'il, bismillah, jangan kalian sombong dan datang kepadaku kalian dalam keadaan Islam. Berislamlah, berimanlah. Tadi kelupaan bahwa ini juga termasuk selain sunnah Rasulullah SAW dalam surat menyurat beliau, ini pula sunnah para nabi sebelum beliau. Dalam permulaan tulisan dan surat menyurat para nabi semua sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti Nabi Sulaiman ketika ngirim suratnya kepada Ratu Saba Belgis, dan Allah kisahkan itu dalam surat Saba, wa innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman, wa innahu, isinya bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Nah, kembali kepada bismillahirrahmanirrahim. Ba di dalam bismillah ini maknanya ada dua. Lil musahabah wal isti'anah, untuk menyertai dan, atau bukan menyertai, menyertakan dan meminta pertolongan. Dengan ini arti dari bismillah, dengan nama Allah, aku menyertakan nama Allah dalam aku menulis ini. Atau kalau kamu makan, aku menyertakan nama Allah, bismillah, dalam aku makan ini, agar makanan ini barokah. Atau kalau tulisan, agar tulisan ini bermanfaat, barokah. Sekaligus isti'anah, dengan nama Allah aku meminta pertolongan kepadanya untuk diberi taufik, diberi bantuan agar tulisan ini betul-betul ikhlas karenanya, bermanfaat bagi umat, dan begitu seterusnya. Ba ini untuk menyertakan dan untuk meminta pertolongan.
Itu makna dari ba. Bismillah. Isim. Bismillah. Isim. Isim ini dalam bahasa Arab terambil dari, ada yang menyatakan, ada dua pendapat, isim ini terambil dari wasm, dari kata bakunya wasmun, waw sin mim, atau terambil dari kata sima, sima, sin mim tak marbutah, sima, simatun. Kalau yang pertama dari wasm, wasm itu maknanya tanda, alamat, semacam stempel. Artinya dengan ini nama isim itu disebut isim, dari kata ini terambil dari wasm, bahwa nama itu menjadi tanda bagi yang punya nama, seakan ditempel dengan nama-nama itu. Ini Ahmad, ini stempelnya, tandanya, seakan seperti itu. Ini Khalid, ini Zaid, ini Amr, dan seterusnya. Sehingga ketika disebut padamu misalnya, saya tadi ketemu sama Khalid, sama Amr, tampak kemudian tanda itu di benakmu, oh, Khalid yang ini ma'ruf bagi kamu, Khalid itu siapa, Amr itu siapa, menjadi tanda bagi mereka, rambu. Dengannya kamu membedakan yang satu dengan yang lain. Atau kalau diambil dari sima, sima ini artinya al-ulu, as-sumu, yang tinggi, apa yang mulia, yang tinggi atau yang mulia. Disebut demikian karena nama kemuliaan bagi orangnya yang punya nama. Kemuliaan. Khalid, Muhammad, Zaid, Amr, kemuliaan baginya. Atau tinggi dalam artian juga seakan itu mengangkat dia, baik kehormatannya ataupun orangnya. Artinya misalnya kalau dikatakan padamu, Abdurrahman itu begini tadi dia bilang begini, seakan naik Abdurrahman ini, Abdurrahman yang begini orangnya, yang putih, yang gemuk, yang besar, yang begini. Dengan nama itu seperti naik muncul ke permukaan. Kamu sehingga tahu Abdurrahman yang ini. Makanya kemudian disebut nama, isim. Imma dari wasm tadi, tanda bagi yang punya nama, atau dari sima yang artinya naik, atau kemuliaan bagi orangnya. Bismi Allah, Allah ini lafzul jalalah. Dan seperti Sibawi sebutkan, di gurunya pula Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, bahwa Allah a'raful ma'arif, sebagai isim ma'rifat, paling ma'rifat. Dalam nahwu ma'ruf ya, ada ma'rifat, ada nakiro. Nah, Allah ini ma'rifat paling ma'rifat, sehingga yang lain-lainnya dari nama Allah jika dinisbatkan kepadanya menjadi sifat. Yang lainnya ketika dinisbatkan kepada Allah menjadi sifat. Seperti ini Ar-Rahmanur Rahim, menjadi sifat bagi Allah. Dan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Hasyr, Allahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul
Jabbar, Mutakabbir, semua itu menjadi sifat bagi Allah karena kuatnya atau saking ma'rifatnya nama Allah ini. Allah ini mustaq, terambil dari kata bakunya, ilahun, yang maknanya dzul uluhiyah wal ibadah, yang memiliki ketuhanan, peribadatan hanya untuknya semata. Asalnya ilahun, kemudian hamzanya dibuang oleh orang Arab karena seringnya diucapkan, hamzanya dibuang, tinggal lahun. Kemudian mereka masukkan alif lam padanya. Setelah dimasuki alif lam, diidghamkan lam ini dengan lam yang ada, lahun, menjadi lam yang ditafkhimkan dan ditasydidkan. Ditasydidkan, ada tasydid Allahu, ditafkhimkan, diperbesar bacaannya Allahu, karena semula kalau belum ditafkhim menjadi Allahu, Allah, tartib dalam tajwid. Tetapi yang mereka sebutkan setelah dimasuki alif lam, lamnya menjadi tasydid dan mufakham, ditafkhimkan menjadi Allahu. Tadi yang maknanya dari ilah, memiliki sifat-sifat ketuhanan dan peribadatan. Dia yang disembah, dia yang diibadahi, dituhankan, hanya dia. Dan ketika disebutkan Allah ini mustaq, terambil, seperti Ibnu Qayyim sebutkan, bukan berarti terlahirkan dari sesuatu yang kemudian berarti tidak qadim. Allah tidak demikian. Tetapi yang dimaksud ulama mustaq terambil dari kata bakunya bahwa dia memiliki sifat atau lafaz dan maknanya itu menyerupai kata bakunya dan bahkan lebih, menyerupai kata bakunya secara lafaz dan makna, bahkan memiliki makna yang lebih. Dan semua nama Allah demikian, mustaq, terambil. Ar-Rahim, mustaq dari rahmat. Al-Alim, mustaq dari al-ilmu. Al-Alim yang maha tahu, dari ilmu. Al-Basir dari basar. As-Sami dari sama, dari pendengaran, hingga dia maha mendengar, dan seterusnya. Al-Hakim dari hikmah. Al-Ali dari ulu, dan semuanya. Dan itu yang benar kata Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa nama Allah itu mustaq, membantah pendapat-pendapat lain yang menyatakan dia jamid. Jamid itu ya adanya begitu, tidak terambil dari kata lain. Karena isim dalam bahasa Arab ada yang jamid, ada yang mustaq. Yang jamid itu baku begitu, memang nggak terambil dari yang lain. Misalnya syamsun, matahari, asyams, apa kata bakunya? Kata asalnya apa? Ya nggak ada, memang begitu bakunya. Al-qamar, bulan, dari apa? Ya nggak ada, memang begitu asalnya. Tapi kata-kata lain mustaq, memang terambil dari kata lain, seperti Muhammad, Mahmud, Hamid, Ahmad, terambil dari hamd, pujian, dengan maknanya orang yang terpuji. Khalid dari khulud, dan seterusnya. Ini mustaq. Ya Allah
Ar-Rahmanir Rahim ini sifat bagi Allah. Rahman ini diingkari oleh musyrikin Arab. Mereka tidak kenal Rahman, nama bagi Allah. Makanya mereka katakan ketika Rasul SAW sampaikan ke mereka Ar-Rahmanur Rahim, kata mereka, la na'rifur Rahman illa Rahman al-Yamama. Kami tak kenal Rahman kecuali Rahmannya Yamama, yaitu yang dimaksud Musailamah al-Kadzdzab. Qatalahumullah. Makanya kemudian Allah sebutkan kepada Rasulnya, Ud'ullah awid'ur Rahman. Berdoa, sebutlah nama Allah atau sebutlah nama Rahman. Ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Manapun yang kamu sebut, yang kamu doai, bagi Allah nama-nama yang sempurna, nama-nama yang baik, asmaul husna. Membantah musyrikin. Rahmanur Rahim, keduanya memiliki makna rahmat, sifat rahmat bagi Allah. Tetapi bedanya Ibnu Qayyim sebutkan, Rahman itu lebih kepada sifat zat. Sifat rahmat pada zatnya yang maha mulia. Rahim itu sifat rahmat, imbasnya atau pengaruhnya kepada makhluknya. Makanya ketika Allah sebutkan dalam ayat kepada mukminin, Allah katakan wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu kepada kaum mukminin rahima, sangat penyayang, sangat rahmat. Allah nggak sebutkan wa kana bil mu'minina rahmana, karena ketika itu rahmat kepada hambanya, pengaruh rahmatnya kepada hambanya. Allah sebutkan rahimah. Itu bedanya. Rahman, sifat rahmat kepada zatnya atau pada zatnya. Rahim, sifat rahmat lebih kepada makhluknya yang ia kehendaki mendapat rahmat darinya. Itu sekilas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sebutkan kemudian, As'alullahal karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza batuliya sabar wa idza adnaba astaghfar. Fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Aku memohon kepada Allah yang mulia, Rabbul Arsyil Azim, untuk mengurusi dirimu, melindungi dirimu di dunia dan akhirat. Aku mohon pula kepada Allah untuk menjadikanmu dibarokai dimanapun kamu berada,
dan untuk menjadikanmu dari orang-orang yang jika diberi bersyukur, jika diuji bersabar, jika berdosa beristighfar. Dan 3 itu bukti atau tanda kebahagiaan seorang hamba. Jika diberi kebaikan dia bersyukur, jika diuji kejelekan dia bersabar, dan jika dia berdosa dia beristighfar kepada Allah. Di sini beliau seperti kebiasaannya memulai risalah dengan doa kepada orang yang mau membaca dan mempelajari kitab ini. Didoakan kebaikan baginya, dan ini menjadi tanda kebaikan seorang alim untuk penyayang kepada muridnya atau orang yang mengambil belajar ilmu darinya, karena doa ini jelas mengesankan kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Dengan doa semacam ini tentunya yang didakwai akan merasa kalau diinginkan untuknya kebaikan, yang diharapkan baginya adalah kebaikan. Didoakan dengan yang baik semacam ini, maka hendaknya hubungan seorang alim kepada yang mengambil ilmu darinya, kebaikan yang dia berikan kepada mereka seperti seakan dia berikan itu kepada anaknya sendiri atau orang terdekat di keluarganya. Artinya layaknya kalau kita orang tua kepada anak-anak kita, tentunya kan betul-betul yang terbaik yang kita inginkan. Kita nasihati, begini nak, jangan begini, kamu harus begini. Itu yang seharusnya sikap atau sifat seorang alim kepada umatnya atau orang yang mengambil ilmu darinya. Beda kalau kemudian dakwah dan ilmu ini disampaikan dengan kata-kata keras dan tajam, walaupun benar isinya, tapi akan beda pengaruhnya. Misalnya katakan, ketahui kamu yang bodoh, kamu yang jahil, nggak ngerti agama, begini. Ya, orang mana mau mendengar. Tapi lihat uslub al-imam rahimahullah. Aku mohon kepada Allah untuk mengatur semua urusanmu, melindungimu dunia akhirat, menjadikanmu dibarokai. Doa. Dan itu tentunya panutan bagi kita, karena meniru akhlak atau sifat orang mulia itu kemuliaan. Meniru sifat orang-orang mulia itu kemuliaan. Maka di dalam berdakwah, di dalam menasehati, hendaknya seperti itu. Dimulai dan disertai dengan doa, dan itu yang kita tahu dari para ulama dan masyayikh kita. Doa. Ini begini. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kalian.
waffaqallah al-jami' lima yuhibbu ya Allah. Semoga Allah beri kalian semua taufik, hajakumullah, aslahakumullah. Semoga Allah beri hidayah kalian, semoga Allah benahi diri kalian dan seterusnya. Doa semacam ini dalam sela-sela pembicaraan kita, dakwah, pengajaran, ilmu yang kita sampaikan, itu yang kita tahu dari para ulama, mencontoh pendahulu-pendahulunya. Baik. Di dalam mukadimah doa beliau ini beliau katakan as'alullahal karim. Aku memohon kepada Allah Al-Karim. Al-Karim ini salah satu nama Allah yang menunjukkan karom. Karom itu kemuliaan, kebaikan, menunjukkan makna ihsan. Menunjukkan makna ihsan, kebaikan Allah kepada hambanya, Maha Pemurah, seperti yang Allah sebutkan tentang dirinya di dalam Al-Infitar ayat 6, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipumu wahai manusia dari Rabbmu yang karim, yang maha mulia. Dan Quran pun Allah sifati atau Allah kasih nama karim, seperti yang Allah sebutkan dalam Waqi'ah 77, innahu laqur'anun karim, innahu laqur'anun karim. Juga malaikat Jibril alaihissalam yang menurunkan wahyu Allah sifati karim, sebagaimana Allah sebutkan dalam Takwir ayat 19, innahu laqaulu rasulin karim. Rasul karim yakni malaikat Jibril alaihissalam. Dan Rasul pun Rasulullah SAW Allah sifati dengan karim, seperti Allah sebutkan dalam Dukhan ayat 17, wa ja'ahum rasulun karim, ja'ahum rasulun karim. Maka karim ini menunjukkan karom, ihsan, kebaikan, pemurah, seputar makna itu. Kalau pada manusia, karim orang yang sangat derma, sangat pemurah, sangat baik. Makanya terkait tamu diperintahkan untuk karom kepadanya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia muliakan tamunya. Ketika orang menjamu dengan baik, menghormati tamunya, membuat dia senang, merasa nyaman, dan seterusnya. Karim ini orang tuan rumahnya. As'alullahal karim Rabbal arshil azim. Rabbal arshil azim. Rabbul arshil azim ini Allah, Rabbnya arsy yang mulia. Rabbul arshil azim. Al-arsh merupakan singgasana kekuasaan bagi Allah, dan arsy disifati di dalam ayat
dengan sifat karim pula. Ada khilaf memang di antara ulama, kembalinya kepada Allah atau kepada Arsy. Lebih banyak sebagian mereka menguatkan itu sifat bagi Arsy, seperti Allah katakan di dalam Mu'minun ayat 116, Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illahu rabbul arshil karim. Rabbul arshil karim yang dikuatkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Al-Karim ini sifat bagi Arsy, sifat bagi Arsy. Dan itu pula yang Rasul ajarkan di dalam hadis ketika orang sedang sedih, sedang gelisah, gundah gulana, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawat wal ard rabbul arshil azim, rabbul arshil azim. Dan itu yang diambil atau dipakai oleh Al-Imam Muhammad rahimahullah, rabbul arshil azim, Rabb arsy yang mulia, sifat bagi arsy al-azim. Artinya bertawassul kepada Allah dengan menyebut namanya, dengan menyebut sifatnya sebagai Rabbul Arsy al-azim. Untuk apa? Satu, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah mengurusimu, mengatur urusanmu di dunia dan akhiratmu, melindungimu di dunia maupun akhirat. Dan doa ini begitu penting dan begitu besar, mencakup kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan Allah sebutkan di dalam ayat di Muhammad ayat 11, dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Hal itu karena Allah maula bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang kafir tidak ada maula bagi mereka. Maula yang melindungi, yang mengatur, membantu segala urusannya. Dan itu hanya Allah berikan kepada mukminin. Allah membela mereka, melindungi mereka, mengurusi urusan mereka, dibantu oleh Allah. Sehingga Allah membela al-haq dan ahlul haq dari muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, yang beriman. Dan tidak akan Allah membela, tidak akan bersama kebatilan dan orang-orang ahlul batil dari kemusyrikan maupun kebatilan yang lainnya. Agar Allah melindungi dan mengurusi seluruh, membantu urusanmu di dunia maupun di akhirat. Kalau itu yang kamu dapati, dibela, diurusi oleh Allah, dilindungi di dunia dan akhirat, bahagialah kamu dan telah berhasil dengan kemenangan besar ketika Allah yang melindungi dirimu, mempermudah segala urusanmu, menepis segala makar dan
kejahatan musuh-musuhmu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali bagi orang-orang yang beriman, membela mereka, melindungi mereka, membantu dan mengurusi segala urusan mereka. Kalaupun seandainya seluruh yang ada di muka bumi bersekongkol untuk melancarkan makar dan kejahatan padamu, akan Allah berikan jalan keluar yang terbaik bagimu. Tidak akan ada yang kamu takuti jika Allah yang melindungi dan mengurusi semua urusanmu. Dengan itu Allah keluarkan mukmin muwahhid dari kegelapan kepada cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu wali bagi orang-orang yang beriman, mengatur, memberi taufik pada mereka sehingga dikeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid, dari kegelapan kufur kepada cahaya iman, dari kegelapan maksiat kepada cahaya taat, dari kegelapan bid'ah kepada cahaya sunnah, wa hakadha. Allah yang membimbing mereka. Ini doa pertama yang beliau berikan kepada yang membaca dan mempelajari kitab ini. Makanya di kitab lain beliau katakan tentang beliau dan dakwahnya, hakikat dakwah yang beliau sampaikan, yang beliau bawa. Kata beliau, wallahi lau ta'lamuna haqiqata ma ad'ukum ilaihi lakuntu ahabba ilaikum min abnaikum wa azwajikum wa auladikum wa amwalikum. Demi Allah, kalau kalian mengerti hakikat yang aku bawa ini, dakwahnya yang aku sampaikan, demi Allah, kalau kalian mengerti betul, kalau kalian pahami betul, aku ini akan lebih kalian cintai dari istri kalian, dari anak-anak kalian, dari harta kalian. Kalian akan lebih mencintai aku kalau saja kalian mengerti hakikat yang aku bawa. Kebaikan untuk mereka, dunia dan akhiratnya. Dalam sejarah beliau, ketika semula beliau di desa Uyainah, di situ diterima semula oleh amirnya, penguasanya di situ Utsman bin Muhammad. Sudah berjalan dakwah, sempat baik berjalan. Di situ sempat ditegakkan hukuman rajam. Ada wanita mengaku zina dan dia minta ditegakkan hukuman Allah padanya. Sampai kemudian tersebar dan terdengar beritanya ke sana kemari. Bahkan kubur Zaid bin Khattab di dekat situ, beliau minta kepada Utsman bin Muhammad untuk dihancurkan dan diratakan dengan tangan, karena jadi sesembahan. Datangi oleh orang-orang Arab yang jahil, diminta-mintai, syirik mereka lakukan di kuburan ini. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab, ratakan kuburan ini.
syirik ini. Dikatakan sama Utsman bin Muammar, gempar dakwahnya ke sana kemari, sampai kedengaran oleh raja-raja Ahsa ketika itu. Yang Ahsa ini cukup kuat pengaruh dan kekuatannya, dan Ahsa sendiri di bawah kekuasaan Imperator Turki Utsmaniyah. Turki terdengar sudah sampai ke Turki. Turki menekan Ahsa, suruh berhenti itu Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab, atau nanti tak kirim pasukan, tak hancurkan, tak ini, tak serang. Ditekan Ahsa, dan Utsman bin Muammar selama ini mendapat bantuan materi, tepung ini itu untuk makan, sembako dari Ahsa dari Turki besar. Alhasil diancam, dikasih ultimatum, kalau kau terus biarkan Muhammad bin Abdul Wahab, akan kami putus bantuan sembako pada kamu, Desa Uyainah. Akhirnya karena lemah ini Utsman bin Muammar, dia panggil Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Dia katakan, apa ini, karena ditekan sama Ahsa, Turki sudah mendengar dakwah kita, gini ya. Sepertinya anak nggak bisa lagi menahan antum lama-lama di sini. Artinya, ya Allah, keluarlah dari sini. Diingatkan oleh Imam Muhammad, kamu jangan takut, jangan gentar. Allah bersama kita, Allah yang yatawallana, Allah yang membela, Allah yang menolong kita, Allah yang mengurusi urusan kita. Pasrahkan pada Allah. Diingatkan, nggak bisa. Kecil nyalinya, lemah imannya. Keluar Imam Muhammad dari Uyainah hanya bermodal kipas, hanya itu yang beliau bawa, sambil mengipasi diri beliau, dan beliau katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Keluar dari Uyainah ke menuju desa Dir'iyah. Yang beliau tuju beberapa dari murid beliau, bermalam di situ beberapa hari. Dalam keadaan muridnya juga ketakutan karena tekanan sudah sana kemari, gemparnya sudah, alhamdulillah, bawa ajaran baru, sesat, begini. Muridnya ketakutan. Yang sempat belajar ke beliau, diingatkan, kamu jangan takut, Allah yang bersama kita, tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang membela agamanya. Al-Muhim sampai kemudian terdengar oleh Imam Muhammad bin Saud rahimahullah. Semula beliau ingin memanggil Muhammad bin Wahab datang ke beliau, tapi kata istrinya, jangan. Kalau kau yang panggil, terkesan nanti mau ditangkap, mau dieksekusi, mau ini. Tapi kau yang datangi dia, yaitu orang alim, dan kedatangannya ke negeri kita ini Dir'iyah, rizki yang Allah berikan padamu, itu bakal jadi barokah bagi kamu, jadi kebaikan bagimu. Datangi sana. Datang ini Muhammad bin Saud Amir ke Imam Muhammad, tanya, apa dakwah yang kamu bawa ini sebenarnya apa? Jelaskan, ini dakwah Rasulullah, tauhid ini. Walhasil sampai terjadi deal di situ. Alas, aku siap melindungi dan mengawal dakwahmu. Ya akhir, dengan ketentuan bagimu kekuasaan, kamu yang mengatur kekuasaan, kamu yang mengatur negeri, dan bagiku fatwa. Tapi yang urusan dakwah, urusan ini aku. Ya akhir, sepakat. Berjalan.
terus kemusyrikan dengan dikawal oleh Imam Muhammad bin Saud basmi dakwah. Tampak kemakmuran di desa Dir'iyah, pesat, cepat, luar biasa, semakin makmur dan semakin luas kekuasaan Muhammad bin Saud, dan itu dijanjikan oleh Imam Muhammad di awal ketika mereka bertemu. Kalau kau mengawal dakwah ini, kalau kamu siap membela ini, bagimu kekuasaan dan akan Allah berikan kekuasaan itu padamu. Dan terbukti semakin luas daerahnya Dir'iyah. Ini semua desa kecil, berkembang, pesat dan cepat. Dan bukan hanya berkembang besar, kekuasaannya makmur. Negerinya makmur, Masya Allah baiknya ini. Sampai akhirnya terdengar oleh tadi pemimpin Uyainah, Utsman bin Muammar, kiri dia. Kiri dalam arti ternyata Masya Allah dakwanya membawa kebaikan, membawa barokah, membawa kekuasaan Muhammad bin Saud semakin luas, semakin ini dan makmur negerinya begini. Dipanggil lagi Imam Muhammad bin Saud, sini sama saya saja. Sudah, saya kali ini akan melindungi. Saya kali ini akan bersamamu, gak peduli dengan Ahsa, gak peduli dengan Turki. Ta'al, kembali kau ke Uyainah. Kamu akan dapat yang kamu senangi nantinya. Beliau sampaikan ke Imam Muhammad bin Saud permintaan untuk beliau kembali ke Uyainah oleh Imam Muhammad. Kata Imam Saud, aku tidak izinkan. Kau tetap di sini berdakwah dan aku yang mengawalmu. Dan berlanjutlah dakwah beliau dan anak cucunya sampai berdirinya mamlakah kerajaan Saudi Arabia, barokah, membawa kebahagiaan. Seperti yang beliau katakan, kalau saja kalian tahu hakikat yang aku bawa dan aku sampaikan, kalian akan lebih mencintai aku daripada istri, anak dan harta kalian. Karena membawa kebaikan dunia dan akhirat bagi kalian. Yang kedua, doa beliau, wa an yaj'alaka mubarakan ainama kunta, agar Allah menjadikanmu barokah, diberkahi dimanapun kamu berada. Barokah adalah kebaikan ilahi yang diberikan kepada sesuatu atau kepada seseorang yang jika Allah berikan barokah itu padanya, orang diberkahi pada perbuatannya, diberkahi pada ucapannya, diberkahi pada usianya, maka dia mendapat taufik, muwafaq, mendapat taufik kepada kebenaran, selalu dipermudah dan diberi istiqomah padanya dimanapun dia berada. Makanya Allah sebutkan tentang nabinya Isa alaihissalam dalam Maryam 31, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati wal zakat ma dumtu hayya, dan dijadikan aku ini, Allah menjadikan aku mubarakan, diberkahi dimanapun aku berada, selalu membawa barokah, selalu membawa kebahagiaan, kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain. Isa alaihissalam. Sebagian ulama tafsir menyebutkan tentang ayat ini, maknanya ja'alani mubarakan ainama kuntu, ay ja'alani mu'alliman linnas
al-khair. Dimanapun aku berada, dijadikan aku ini sebagai pengajar kebaikan bagi umat manusia. Mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, karena itu barokah bagi mereka. Membawa barokah, membawa kebahagiaan, kebaikan bagi mereka di dunianya dan akhiratnya. Dan begitulah yang Allah kehendaki dari hambanya. Setiap alim, ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, yang mendakwakan agamanya, mendakwakan Quran, mendakwakan sunnah, menjadi barokah bagi umatnya, membawa kebahagiaan, membawa kebaikan bagi mereka, sehingga dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, bermanfaat bagi umatnya, dan diharapkan selalu keberadaannya. Dan jika dia hilang atau meninggal, orang betul-betul sedih, masa kehilangan betul, karena dia membawa kebaikan untuk mereka, barokah, menjadi mafatih lil khair. Jika dibarokai seorang hamba, dia menjadi kunci kebaikan. Kebaikan itu gudang, Rasulullah sebutkan. Ada orang-orang tertentu yang Allah pilih dijadikan kunci, sehingga terbuka dengannya kebaikan. Layaknya gudang terbuka, tersebar isinya. Orang mendapati kebaikan, belajar kebaikan, mendengar kebaikan, sehingga itu yang mereka amalkan dalam kehidupannya, manfaat. Maghaliq lisyar, mereka pula sebagai gembok penutup kejelekan. Kejelekan pun gudang. Kalau ditutup rapat-rapat, umat selamat. Nggak tahu menahu apa itu kejelekan, artinya jauh dari kejelekan yang ada mereka. Yang ada adalah kebaikan. Mereka sibuk dengan kebaikan, belajar, mengajar, menghafal, mengamalkan, mendakwakan dalam kebaikan. Kejelekan dia gembok, dia tutup rapat-rapat. Itu kalau diberkahi seorang. Demikian intinya dia muwafaq, diberi taufik oleh Allah dalam setiap ucapan dan perbuatannya, dalam setiap dakwahnya, tutur katanya, sikapnya dibarokai. Umurnya pun barokah, sedikit namun banyak membawa manfaat bagi orang lain. Dan para ulama Islam, terkadang sebagian mereka pendek usianya, tetapi barokah. Banyak karya yang bermanfaat yang mereka telah tulis dan mereka wariskan kepada umat yang berikutnya, seperti Imam Al-Hazimi meninggal dunia usia muda, 30 sekian tahun. Nawawi rahimahullah meninggal muda, tapi lihat karya-karya mereka barokah, bermanfaat. Hatta umat sampai belakangan pun tetap memakai dan membutuhkan karya-karya mereka, tetap dibutuhkan dan digunakan oleh mereka. Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, barokah, nulis kitab sampai 200 judul. Yang satu judulnya seperti kita tahu Fathul Bari, 14 jilid. Kif nulisnya, kapan dia nulis, kapan dia ngajar, kapan dia belajar. 14 jilid untuk bacanya aja, wallahu a'lam 2 tahun 3 tahun bisa rampung atau enggak kita bacanya. Kif nulisnya,
yang tentunya butuh kecerdasan, butuh konsentrasi yang lebih dan seterusnya. Fathul Bari rahimahullah, syarahnya Bukhari, barokah hidupnya, bermanfaat waktu dan usia yang Allah berikan baginya. Salah satu yang para ulama sebutkan, hafidh ini mampu rahimahullah di satu waktu beliau mengajar begini, mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Di saat itu pula beliau menulis kitab beliau, karangan beliau. Lebih istimewanya lagi, antara yang beliau ajarkan dengan yang beliau tulis beda. Artinya bukan yang ditulis itu yang beliau sampaikan. Kalau itu mungkin orang bisa lakukan, walaupun itu sudah sulit. Tapi ini antara yang beliau sampaikan dengan yang beliau tulis berbeda. Ini disiplin ilmu tentang hadis misalnya, beliau tulis tentang tafsir atau tentang apa, bahasa. Rahimahullah ta'ala. Begitu para ulama, barokah Allah berikan padanya. Ini doa yang kedua. Yang ketiga beliau katakan, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza batuliya sabar. Agar Allah jadikan kamu orang yang jika diberi bersyukur, jika diuji bersabar, jika berdosa beristighfar. Ada 3 doa atau 3 macam yang beliau ucapkan. Para ulama menjelaskan bahwa kenikmatan Allah itu ada 2 macam secara umum. Yang pertama, kenikmatan pada jasad dan tubuh manusia. Atau kebalikan dari itu, sesuatu yang menimpa pada dirinya, musibah, penyakit, kematian dan yang semisalnya. Yang kedua, kenikmatan kepada qalbu, kenikmatan kepada hatinya. Kalau kepada badan, kepada jasadnya, ya seperti pakaian, sandang, pangan, papan, makanan, minuman, pendengaran, penglihatan, panca indera dan yang lain. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung kenikmatan Allah, tidak akan bisa kalian membatasinya. Seperti dalam An-Nahl 18, banyak kenikmatan Allah itu, tidak bisa dihitung dengan materi. Itu pada kenikmatan yang tampak baru pada jasad ini. Makanya seseorang, kata Ibnu Rajab rahimahullah, pernah datang kepada Imam Ibn Mubarak mengeluh, ya apa ini, wallahi ta'ab, pekerjaan sulit, ekonomi seret, penghasilan
macet, begini, pasar saya sepi, usaha saya ini, pasti dia mengeluh. Mana katanya Allah yang maha pemberi rizki, yang maha pemurah. Kata Imam Al-Mubarak, orang ini dalam keadaan waras, sehat walafiat. Kata Ibn Mubarak begini, aku melihat padamu ada dua mata. Iya, alhamdulillah sehat, saya bisa melihat ini. Ya apa kalau dua matamu ini diganti, dibeli orang dengan harga sekian ratus ribu dinar. Kalau bahasa sekarang misalnya dibeli 10 triliun, mau kamu jual? Oh, nggak bisa, nggak akan aku jual. Mata untuk aku melihat 10 triliun pun tidak akan aku lepas. Aku melihat padamu pula ada dua telinga pendengaran. Ya alhamdulillah aku mendengar dengan baik. Gimana kalau pendengaranmu ini dibeli, diambil, sak gendang-gendang telinganya, sak semuanya, dibeli orang dengan nilai juga 10 triliun misalnya. Mau kamu jual? Oh nggak akan, nggak bisa. Untuk aku mendengar ini nggak akan aku lepas dengan harga berapapun. Aku melihat pula padamu ada dua tangan. Gimana kalau dibeli tanganmu ini dengan nilai sekian triliun, mau kamu jual? Nggak bisa. Gitu. Aku melihat padamu ada dua kaki utuh. Siapa kalau diamputasi, dibeli orang untuk dipasang, dicangkokkan ke orang misalnya kaki dengan nilai 10 triliun. Bahkan mau ini sudah berapa triliun itu, mata 10 triliun. Telinga 10 triliun, 20 triliun, mungkin ratusan triliun jumlahnya. Jantung, kalau jantung nggak mungkin. Ginjal, yang lain-lainnya mungkin yang bisa dicangkok. Kata Ibn Mubarak, berarti aku melihat di kamu ini ada aset ratusan triliun yang kamu nggak mau melepasnya. Kira kamu masih mengeluh kepada Allah hanya karena usahamu kurang lancar dan penghasilanmu masih seret. Di diri kamu ini ada aset ratusan triliun nilainya. Kamu masih mengeluh kepada Allah, masih merasa belum cukup rezeki yang Allah berikan padamu. Menangislah orang itu. Rahimahullah ya Imam Ibn Mubarak. Ini rezeki atau kenikmatan lahiriah pada jasad manusia yang tampak. Yang kedua, kenikmatan pada qalbu, pada hati, iman, ikhlas, tawakal, takut, berharap kepada Allah, khusyuk, dan yang semisal itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kenikmatan besar yang Allah berikan kepada qalbu hambanya. Maka syukur kepada Allah mencakup kedua-duanya atas kenikmatan jasad yang tampak ataupun lebih dari itu kenikmatan qalbu, kenikmatan rohani yang Allah berikan padanya. Allah sebutkan, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur, dalam Saba ayat 13. Maka syukur kepada Allah ya dengan kedua-duanya, dengan qalbu maupun dengan jasadmu. Dengan qalbu, dengan meyakini semua itu dari Allah, dinisbatkan kembali kepada Allah yang memberinya, tidak dinisbatkan kepada yang lain. Kenikmatan yang didapati dinisbatkan kepada Allah, dan juga memuji Allah yang memberikan itu
Dan dengan jasad bersyukur dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Tanda kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin taat, semakin tunduk padanya. Ini jika diberi bersyukur. Wa idza betuliya sabar, dan jika diuji sabar. Sama ujian ini terkadang pada badan, penyakit, cacat, musibah dan yang semisalnya, nasallallahu al-afiyah. Atau lebih dari itu, ujian kejelekan pada agama, musibah dalam iman dan agama, ini lebih besar lagi. Kalau itu ujian kepada badan, bersabar orang dengan tidak berkeluh kesah, tidak jengkel dari takdir yang Allah tetapkan untuknya, sabar. Tidak berkata dan tidak berbuat sesuatu yang menyalahi kesabaran itu, berkata dengan kata-kata ini itu yang menunjukkan kejengkelan, atau dengan perbuatan seperti yang Rasul sebutkan terkait kematian, musibah, mengoyak-ngoyak baju, menarik-narik rambut, jambak-jambak dengan histeris. Bukan dari kita, bukan dari golongan kami yang melakukan itu. Rasulullah katakan. Apa yang semisal dengan itu tidak harus itu, para ulama sebutkan. Intinya dia tidak siap menerima dan jengkel betul dengan takdir ini. Misalnya dia nggak ngoyak baju, tidak menarik rambut, tapi misalnya banting di rumah, misalnya cangkir piring dia banting, dia rusak, dia ini melampiaskan ketidakpuasannya dan kejengkelannya. Sama, tidak bersabar ketika diuji. Makanya para ulama sebutkan, liyakun litakun idza usibta bimusibah aw lam tusab bimithliha haluka sawa. Agar kondisimu saat kalau kamu ditimpa musibah ataupun tidak mendapat musibah itu sama. Ketika nggak dapat musibah orang senang ya, wah, bahagia dia begini. Tapi dia tidak dapat musibah, berubah dia. Mereka sebutkan hendaknya sama. Kamu dapat musibah, kamu nggak dapat musibah, tidak berubah imanmu kepada Allah. Namun bersabar ketika mendapat cobaan, apalagi kalau itu ujian agama, lebih besar pahalanya. Diuji pada agamamu, dibuat ujian untuk diketahui kadar kesungguhanmu dalam iman, dirongrong, diteror, dikucilkan, dibenci, dimusuhi. Itu lebih berat lagi cobaan seperti ini dan lebih besar pahalanya. Yang ketiga, agar kalau kamu berdosa, kamu beristighfar. Kondisi manusia imma hadza wa imma hadza, di antara dua itu. Mukmin imma dia melakukan ketaatan, amal soleh, atau dia terjatuh dalam dosa.
jatuh dalam maksiat. Kalau yang mendapat taufik dari Allah, jika dia memang melakukan dosa dan maksiat, dia segera beristighfar kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat orang-orang yang bertakwa itu tidak terus-menerus melakukan dosa yang mereka perbuat, segera mereka bertobat, beristighfar kepada Allah. Namanya manusia pasti terjatuh dalam hal yang semacam itu, kecil atau besar, sedikit atau banyak. Tapi bedanya kalau dia mendapat taufik dari Allah, diberi ilham untuk segera beristighfar, bertobat. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, salah satu hikmahnya, Allah mencintai tobat si hamba lebih dari kecintaan seorang hamba yang ontanya hilang, di situ perbekalan dia cari ke sana kemari, dalam hadis disebutkan, nggak ketemu sampai dia capek istirahat di pohon, tidur, bangun ontanya sudah ada di depan dia lagi. Wah, begitu senangnya dia. Saking senangnya salah mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Salah saking karena sangat senangnya manusia. Terlalu senang labil jiwanya, terlalu sedih labil goyah manusia. Al-muhim, tobatnya seorang hamba kembali kepada Allah jauh lebih Allah cintai dari orang ini mendapati kembali ontanya. Tobat, dan itu nggak akan bisa terlihat tanpa dosa. Bukan berarti kalau begitu bagus orang melakukan dosa agar dicintai Allah dengan tobatnya. Bukan itu yang dibahas. Tetapi jika terjadi, subhanallah, orang kadang imannya turun, bisikan syaitan, lingkungan, teman dan yang lain-lain, lemahnya iman, syahwat, hawa nafsu. Amin. Jika itu terjadi, ada tobat dan dengan itu Allah cintai tobatnya. Selain itu pula, dengan dosa tampak di situ hina dan kecilnya hamba. Betul dia merasa salah, merasa menyesal, dan hancur sudah di hadapan Allah. Sekaligus di situ tampak kebesaran Allah, maha sucinya Allah. Berdoa si hamba ini sudah di hadapan Allah, dan itu dicintai Allah. Yang semacam itu. Selain itu pula, dengan dosa ini, kondisi orang setelah dia bertobat lebih baik, bahkan jauh dibanding sebelum dia melakukan dosa. Dan mungkin di antara kita menyadari itu. Misalnya saat ini kondisinya seperti inilah, biasa-biasa saja kedekatan kita kepada Allah, iman kita. Tapi kemudian melakukan dosa, setelah itu dia betul-betul menyesal dan menangis, takut di hadapan Allah, bertobat dengan cara-cara tobat yang ma'ruf. Kondisi dia setelah tobat itu wallahi jauh lebih baik dari sebelum dia melakukan dosa. Betul-betul dia orang yang sangat mendekatkan diri kepada Allah, begitu mulianya, begitu banyak ibadahnya dan seterusnya. Hikmah. Makanya tidak ada sesuatu yang Allah takdirkan yang murni jelek, tidak ada kebaikannya sama sekali, nggak akan ada. Ada hikmah di balik itu. Beristighfar, tanda taufik dan kebaikan yang Allah inginkan pada hambanya jika mereka maksiat. Tiga ini tadi tanda kebahagiaan seorang manusia.
Diberi dia bersyukur, diuji dia bersabar, dosa dia beristighfar. Ini tanda kebahagiaannya. Karena kondisi orang ya tidak lepas dari itu. Apa? Yes. Kehidupan kita nggak lepas dari ini. Imma dalam kebaikan kita dapati sehat, walafiat, rizki, anak, istri yang baik dan seterusnya. Kebaikan, bersyukur, mendapati semua itu. Atau ketika itu yang kita dapati musibah, kejelekan, harta dicuri orang, dirampas, ini itu terjadi, musibah, bersabar ketika itu terjadi. Atau kemudian kita dalam ketaatan atau dalam maksiat, kita kemaksiatan terjadi, segera orang itu bertobat, beristighfar kepada Allah. Dengan itu maka tanda kebahagiaan baginya, tanda kalau dia mendapat taufik, diinginkan baginya kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Bersyukurlah kepada Allah kalau tiga ini ada padamu. Dan itu yang didoakan oleh Imam Muhammad padamu yang mengaji dan yang membaca, mempelajari kitab ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.